Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial seperti yang ada di depan saya ini ya. Ya, ini serundeng daging sapi. Oke ya, serundeng daging sapi ini sangat cocok kita kombinasikan atau kita kondimenkan atau kita dampingkan dengan nasi kuning, baik itu nasi kuning tumpeng ataupun nasi kuning dalam bentuk bok ya. Selain itu juga bisa kita kondimenkan untuk nasi pecel ya. Kalau di Surabaya itu nasi pecel sobat ya. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya. Let's cooking. Kita mulai untuk memotong daging terlebih dahulu ya. Untuk serundeng daging, sebenarnya daging bagian apapun bisa dipakai ya sobat ya. Tergantung dari nanti pemasakannya ya. Agar prosesnya lebih cepat, itu kita motongnya agak kecil ya, agak tipis. Nah gini ya, agak tipis. Ya bisa. Oke ya, nah gini ya sobat ya, agak tipis sedikit. Jadi nanti proses pemasakannya itu lebih cepat ya, karena dia cepat empuk ya. Potong untuk semuanya. Selain potongannya agak tipis, tips lain adalah kita memotongnya harus berlawanan dengan arah serat atau urat dari arah daging ini ya. Itu akan lebih mempercepat untuk empuknya. Langsung saja kita ke proses pemblenderan. Kita masukkan untuk semua bumbunya, bawang putih, bawang merah, terus cabai besar ya. Cabai besar kita ambil isinya dan kita potong kecil-kecil agar lebih cepat untuk halusnya. Oke, kita masukkan. Untuk lengkuasnya juga kita potong kecil-kecil terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan semua. Ini asemnya nanti aja. Dan kita masukkan untuk ketumbarnya. Kita blend dengan sedikit minyak. Dan kita blender sampai halus ya. Oke, saya rasa sudah cukup halus. Saatnya kita ke proses selanjutnya. Kita masukkan untuk bumbu blenderannya. Karena tadi blendernya pakai minyak, jadi langsung saja ya. Oke, kita tumis sampai harum. Oke, kita masukkan untuk daun salamnya. Ini sudah kurang lebih 2-3 menit dengan api sedang saya tumis dan aromanya sudah harum ya. Saatnya kita untuk masukkan dari dagingnya ya sobat ya. Oke ya, kita masukkan dalam posisi fresh ini ya. Nah, oke, kita masukkan. Kita masak dengan bumbunya sampai permukaannya agak mematang gitu ya. Biar rempah-rempahnya bisa meresap ke dagingnya sobat ya. Ini sudah sedikit mematang di bagian luarnya. Saatnya kita untuk memberikan sedikit air. Oke ya, airnya saya akan masukkan ke sisa blenderan bumbu tadi ya sobat ya, biar tidak mubazir ya. Oke ya, kita berikan air secukupnya. Sekiranya bisa untuk mengempukkan daging ini ya.
Jadi untuk ketebalannya itu bisa disesuaikan dan airnya juga menyesuaikan dengan ketebalannya sobat ya. Karena ini dagingnya nggak terlalu tebal, maka saya berikan air sedikit saja ya. Oke ya. Setelah itu kita berikan sesening atau bumbu ya sobat ya. Oke, kita masukkan untuk gula Jawa atau gula merahnya ya. Oke, kita masukkan. Oke, setelah itu kita masukkan untuk beef powder atau kaldu bubuk rasa sapi. Semua merek bisa dipakai ya. Ini saya berikan 1 bungkus atau 10 gram. Oke, kita mix. Pada proses ini kita gunakan api kecil untuk bisa menjadikan bumbu ini sedikit karamel. Selain itu juga berfungsi untuk mengempukkan dari daging ini. Dan selain itu, biar kita pada waktu pemprosesan pemasukan kelapa itu tidak lama-lama ya, karena sudah sedikit karamel ya. Jadi sebentar saja sudah jadi serundeng ya. Untuk bisa kita mengeringkan dari parutan kelapanya. Oke ya, kita tunggu sampai sedikit karamel dan daging ini empuk ya sobat ya. Sesekali kita aduk gini ya, biar tingkat kematangannya bisa merata ya. Ini sebentar lagi sudah sedikit mengental ya. Kurang sedikit lagi ya sobat ya. Ini kita tunggu lagi kurang lebih 5-7 menit lagi ya. Biar daging ini empuk dan bumbu ini sedikit mengental. Oke ya, ini sudah mengental dan dagingnya sudah pasti sudah empuk ya. Setelah itu kita berikan ya. Oke, saya matikan dulu aja. Oke ya, setelah itu kita berikan sedikit larutan dari asam matang. Ini asamnya 1 sendok makan, kita larutkan dengan sedikit air hangat. Setelah itu kita aduk ya. Nah, gini ya sobat ya. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Nah, untuk kekentalannya seperti ini. Oke, setelah kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan saja sobat ya. Oke, saya rasa sudah cukup 2 sendok makan ya. Oke. Oke, kita mix terlebih dahulu. Oke, bila sudah termix sempurna, saatnya kita untuk memasukkan dari kelapanya ya. Kelapanya ini tidak tua, tidak muda ya. Jadi tengah-tengah ya. Dan kita parutkan dengan tekstur yang agak panjang. Jadi sobat bilang saja ke pedagangnya, beli kelapa untuk serundeng sudah tahu ya, untuk kelapa yang mana, terus parutannya bagaimana. Ini saya beli setengah biji itu 5.000 ya. Oke, kita masukkan. Oke ya, kita campur dulu tanpa api ya sobat ya. Kita campur dulu tanpa api sampai merata. Bila sudah sedikit merata, kita pakai api kecil dan kita keringkan ya sobat ya. Oke ya, ini sudah sedikit mengering ya sobat ya. Jadi enaknya kalau pakai teflon itu anti lengket ya. Tapi kalau pakai wajan biasa juga nggak apa-apa. Cuman resikonya itu ada sedikit nempel ya. Oke, kita pakai api kecil. Oke ya, untuk pembuatan serundeng daging sapi ini ya, itu memang harus ekstra sabar ya sobat ya, karena untuk mesangrai atau memasakkan untuk menjadi serundeng ini kering itu agak lama juga ya. Oke ya sobat ya, ini sudah kurang lebih 25-30 menit ya. Ini tekstur dari serundengnya sudah mengering ya. Oke, saatnya kita untuk plating. Wow, mantap sekali ya. Ini karena kering ya, ini bisa tahan lama sekali ya sobat ya. Ini bisa dimasukkan di toples tertutup. Lalu kita masukkan di chiller ya.
Oke sobat, kelar sudah tutorial untuk kali ini. Bagaimana? Mudah kan sobat ya? Jadi serundeng daging sapi ini biasanya kita kondimenkan atau kita dampingkan dengan nasi kuning ya. Baik itu nasi kuning kotak ataupun nasi kuning tumpeng ya. Oke ya, bagaimana sensasinya? Tetap ikuti video ini ya sobat ya. Oke ya, saya incipin untuk serundengnya dulu ya sobat ya. Oke, kalau posisi gini ya, itu kita simpan di chiller ke dalam toples tertutup ya. Itu bisa tahan lama sekali ya sobat ya. Oke. Ini dengan nasi hangat pun tanpa nasi kuning ya, sangat enak sekali ya sobat ya. Jadi sensasi rasanya itu gurih, sedap, terus sedikit manis ya. Bagaimana untuk dagingnya? Oke, ya makan dulu ya. Enak sekali ya, enak sekali ya sobat ya. Jadi perlu dicoba resep ini, sangat recommended sekali. Oke, terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih, saya Chef Supri.